Jadi Bina Insani memang mengikuti semuanya, dan buat teman-teman yang mau mengikuti juga, dari saya kalau misalnya BIU ini alhamdulillah benar-benar ngedukung sih Bu, mulai dari pemberkasan dibantu, terus konversi SKS juga dipermudah. Udah tahu nih dia bakalan ngulang 1 semester itu full, tapi dia tetap ikut PMM karena kampusnya sendiri tuh benar-benar nggak ngedukung dia buat ikut pertukaran mahasiswa merdeka. Memungkinkan pertukaran mahasiswa PTN ke PTS dan sebaliknya. Bina Insani kan kita PTS ya, betul. Swasta, tapi alhamdulillah dua-duanya bisa ke negeri loh. Kalau untuk teman sih pasti banyak yang support sih. Jago-jago beradaptasi betul, ya. jago-jago Ya baik. Oke, spoiler dikit nih tentang apa aja yang ada di Bina Insani. Jadi Bina Insani itu memang mengikuti semua program yang ada di Kampus Merdeka, teman-teman. Jadi buat teman-teman nih yang udah ikutan PMM dan ingin ikut lagi beberapa program, itu boleh. Tapi harus koordinasi sama perguruan tingginya, entah itu ke dekan, entah itu ke prodinya gitu. Jadi Bina Insani memang mengikuti semuanya, dan buat teman-teman yang mau mengikuti juga ya harus masuk Bina Insani berarti. Iya enggak? Iya enggak? Ya, tanpa Bina Insani teman-teman nggak bisa masuk Kampus Merdeka kan? Karena emang nggak semua kampus tuh joinan sama Kampus Merdeka ini. Jadi berhubung Bina Insani ini ikut programnya Kampus Merdeka, jadi gampang kalau mau ikut. Betul sekali. Jadi memang tidak semua kampus ikutan Kampus Merdeka. Ya Pak Ari. Dan itu jadi salah satu keunggulan kami untuk konsisten dan berkomitmen untuk ngedukung teman-teman. Karena selain ini kita pernah mengikuti MSIB. Jadi teman-teman bisa magang di BUMN. Itu mahal banget. Bukan mahal dalam arti harga ya, ngomongin uang, tapi pengalamannya mahal. Seperti itu, dan banyak lagi. Dan kalau misalnya teman-teman pengen tahu, teman-teman bisa langsung ke Universitas Bina Insani dong. Mau nambahin nih Bu. Oh ya boleh. Dari saya kalau misalnya BIU ini alhamdulillah benar-benar ngedukung sih Bu, mulai dari pemberkasan dibantu, terus konversi SKS juga dipermudah. Soalnya teman-teman saya dari kampus lain yang ikut PMM tuh benar-benar dipersulit Bu. Pemberkasannya susah, kayak dilama-lamain, ditunda-tunda. Bahkan konversi SKS-nya tuh dipilih-pilih, nggak boleh ngambil matkul ini, harus ngambil yang ini, harus yang ini. Jadi nggak bisa sesuai kemauan mahasiswanya gitu. Tidak dibebaskan. Oke. Kalau dari Sekar? Kalau teman aku malah ada yang udah tahu nih dia bakalan ngulang 1 semester itu full, tapi dia tetap ikut PMM karena kampusnya sendiri tuh benar-benar nggak ngedukung dia buat ikut pertukaran mahasiswa merdeka. Nah, tapi nekat. Oke, baik. Nekat karena memang pengalamannya kalau yang tadi saya tangkap itu luar biasa sekali ya teman-teman. Kemudian memang alhamdulillahnya Universitas Bina Insani adalah salah satu universitas yang mendukung untuk kegiatan Kampus Merdeka. Dari Pak Ari nih. Kalau dari saya sebetulnya ini pengen ini ya, kemarin sempat posting ada 6 elemen gitu ya. Jadi nanti bisa dikonfirmasi nih sama yang berpengalaman langsung sama PMM-nya gitu ya. Ada 6 elemen utama PMM 2023. Yang pertama, pertukaran mahasiswa dilakukan melalui perpindahan klaster antar pulau. Betul? Iya, betul. Betul. Harus antar pulau, nggak bisa sama Pulau Jawa. Bahkan wajib antar pulau ya. Bekasi nggak satu pulau ya sama Bali. Oh iya. Terus kalau misalnya alamat di KTP nih, misal KTP-nya Pulau Jawa, tapi kelahirannya Pulau Sumatera misal, itu nggak bisa ambil Jawa sama Sumatera. Not banget buat teman-teman di luar pulau itu. Oke, kemudian yang kedua, pengakuan hasil belajar sampai dengan 20 SKS. Betul? Betul banget. Kalau Sekar berapa SKS? 21, cuman yang lolos itu dikurang 3. Jadi 21 kurang 3 ya 18. Oke, tuh sampai. Kalau saya 24 SKS. Boleh SKS-nya dikasihin? Oh, enggak juga ya. Saya mati-matian ini Bu. Oh iya. Ngos-ngosan Bu. Iya, baik. Saya diam aja udah. Lanjut Pak Ari. Oke, kemudian yang ketiga, memungkinkan pertukaran mahasiswa PTN ke PTS dan sebaliknya. Bina Insani kan kita PTS ya, betul. Swasta, tapi alhamdulillah dua-duanya bisa ke negeri loh. Selama 1 semester. Not banget itu ya buat teman-teman yang dreams come true banget. Akhirnya boleh applause.
Lanjut Pak Ari. Yang berikutnya adalah diikuti oleh mahasiswa semester ganjil. Kalau teman-teman sekarang yang genapnya semester 2, semester 4 sama semester 6 gitu ya. Nanti kuliah PMM-nya untuk di semester 3, 5 dan 7. Oke, baik. Perkuliahan khusus semester ganjil gitu ya. Ya, semester ganjil nanti. Oke. Awal kuliah kapan ya? Semester 3 bulan Agustus kalau aku, Pak. 3 Agustus. Kalau saya bulan September, Pak. Satu bulan lebih lama. Ya. Oke. Jadi bisa lebih cepat. Nah, kalau Bina Insani biasanya perkuliahan itu September. Nah, tapi bahkan bisa lebih cepat tuh ya, berangkat duluan. Agustus. Agustus sudah harus duluan. Gitu. Iya, jadi Agustus Sekar udah berangkat karena kloter keberangkatannya juga duluan. Kloter 2. Iya, kalau saya kloter 5 jadi September. Wah, jauh ya, lumayan. Oke, Lanjut, Pak Ari. berikutnya yang kelima, eksplorasi persatuan dalam keragaman melalui modul Nusantara. Betul banget, seperti yang kita jelaskan tadi. Yes. Oke, yang terakhir adalah mekanisme pertukaran nya adalah akademik ke akademik, vokasi ke vokasi. Nah, ini mata kuliah yang diambilnya sarjana semua Kak? Sarjana, Ya, Bang. sarjana. Kalau PMM 2 kemarin kalau nggak salah khusus sarjana ya programnya, jadi D3 belum bisa ikut. Kalau tahun ini D3 D4 kayaknya bisa ikut ya Pak? Ya, sekarang ada vokasinya. Berarti kesempatan buat yang vokasi jadi terbuka ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih loh dari hasil sharingnya ya. Dari pengalamannya, kemudian dari tips and triknya dari Pak Ari. Dan buat teman-teman sebetulnya yang mau masuk ikutan PMM ataupun program Kampus Merdeka lainnya bisa banget, dan persiapkan diri di teman-teman karena syarat dan ketentuan berlaku ya. Kayak misalnya teman-teman semester berapa dan lain sebagainya, itu jadi syarat administratif gitu ya, dan itu wajib dipenuhi. Dan buat boleh. Sama izin orang tua sih yang paling penting dari sekarang tuh, dibujuk-bujuk orang tuanya mau ikut ini, kayak dikasih tahu kelebihan ikut ini tuh apa, nanti yang kita dapetin tuh apa. Baik. Biar diizinin. Baik, informasinya juga harus jelas ya ke orang tua. Iya, baik. Ini gimana cara ngebujuk orang tuanya? Oh iya ya. Boleh di-spill. Ini kayaknya mau berakhir tapi tidak berakhir ya. Iya, silakan boleh di-spill. Cara tips and trick cara merayu orang tua. Sebenarnya kalau orang tua aku sih ya ngebolehin aja, malah diusir kayak gitu. Tragis ya saudara-saudara, diusir. Iya, kalau dari Risma? Kalau dari saya pribadi nih, saya orang tua saya itu strict parent. Jadi saya harus pinter-pinter nih ngomongnya, terus cari timing yang pas nih buat minta izinnya. Alhamdulillah, karena memang program ini sangat-sangat bermanfaat dan mendukung pengembangan pengetahuan dan lain-lain. Alhamdulillah direstuin. Meskipun awalnya tuh kayak nggak boleh, kok jauh banget sih pilihnya ke Bali. Tapi alhamdulillah lama-lama luluh ya. Mungkin karena demi anaknya juga, masa nggak dibolehin. Baik, yang penting tidak melawan restu kayak mahal ini ya. Baik, kira-kira ada lagi nggak yang mau disampaikan? Ini mau ditutup nih. Ditodong banget ya, ditodong banget. Nggak, Deng. Dari Pak Ari? Ya, buat teman-teman tadi tadi persyaratan dari awal sampai akhir gitu ya. Program ini gimana, pedomannya ada, nanti bisa disampaikan di ini. Oke, siap. Dari dari Risma. Udah sih udah. Udah diancam sama gue sih. Enggak ya. Dari Sekar. Kebalik. Gimana? Ada yang mau disampaikan dulu? Kadang tuh gue harus dipancing dulu baru. Oh gitu ya. Saya kebanyakan mancing kayaknya. Makan mulu umpan ya. Iya. Kalau dari aku, mungkin teman-teman yang mau ikut PMM itu harus cari tahu dulu perguruan tinggi mau yang dituju, terus mata kuliahnya. Ada mata kuliah apa aja di perguruan tinggi itu? Iya. Terus ya udah situ aja. Oke, baik. Oh ya, maaf ya Bu. Semangat sekali ya. Baru kepikiran menambah. Iya, boleh. Jangan takut kalau ikut PMM itu, jangan takut gak dapet teman atau susah buat adaptasi, takut gak betah atau gimana, jangan ya. Karena emang awal-awal pasti kaget dulu, tapi lama-lama pasti bakal terbiasa. Kalau untuk teman sih pasti banyak yang support sih. Yang penting kitanya juga ya baik lah, masa harus pinter-pinter ya. Jago-jago beradaptasi. Betul, ya baik. Udah ya, Pak Ari cukup. Oh boleh. Terakhir dari Pak Ari saya. udah gini aja. Satu lagi. Terakhir, ini mah sebetulnya lebih ke, kalau saya PMM-nya adalah pertukaran mahasiswa merdekanya
dari jurusan S1 ke S2-nya ya. Saya dari bahasa Arab ke sistem informasi. Iya baik. Merdeka banget kan? Iya. Luar biasa Pak Ari, merdeka. Nah, jadi sesuai keilmuan saya yang di S1 gitu ya, bahwa memang PMM ini kalau merujuk ke sabda Nabi, sabda Rasulullah SAW ya. Kebetulan ini Ramadan ya. Iya, bulan Ramadan loh ini. Jadi boleh ada siraman rohani sedikit. Oh iya, boleh. 7 menit dong enggak? Kultum. Ya, jadi pertama landasannya adalah Rasul bersabda, artinya aja lah. Telah aku tinggalkan kalau kalian gitu ya, kalau kalian berpegang teguh kepadanya, itu niscaya nggak akan tersesat selamanya. Apa itu? Yaitu Al-Quran dan Sunnah, gitu ya. Kemudian ya karena kita Muslim gitu ya, biasanya pegangan hidupnya adalah apa? Al-Quran. Nah, Al-Quran yang mana? Gitu ya. Al-Qurannya kalau saya kaitkan dengan program PMM ini adalah ada di surat Al-Hujurat, gitu ya, surat ke-49 ayat ke-13. Itu tuh A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Innallaha alimun khabir. Ya, itu terakhirnya saya lupa. Ya. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Itu ya, perbedaan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tadi kan? Oh iya betul. Ya, kita bertukar gitu ya. Tahu suku mana, bangsa mana gitu ya. Indonesia banyak sukunya gitu ya. Kemudian agar kalian saling mengenal. Sungguh orang yang paling bertakwa dan sungguh Allah mengetahui dan Maha teliti. Sungguh yang paling mulia adalah di antara kamu yang paling bertakwa di sisinya, gitu ya. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Kayak itu ya. Jadi ada rujukannya ya kalau menurut saya gitu. Kita sebagai Muslim yang meyakini bahwa ya ini terbukti gitu ya, bahwa memang Allah memang menciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk kenal. Kemudian setelah teman-teman kenal dengan berbagai suku, berbagai bangsa, harus apa? Berarti harus takwa ke Allah. Ya, bahwa memang ya itu terjadi dengan pengalaman. Yes. Jadi dari apa yang disampaikan sebetulnya memang relate gitu ya dengan apa yang menjadi pegangan kita gitu ya. Luar biasa sekali. Nanti kita buka sesi kultum ya saudara-saudara. Cocok nih kayaknya Pak Ari yang isi. Iya. Jangan langsung Bapak hitbah aku, jangan ya. Oke, baik. Terima kasih buat Pak Ari yang bersedia datang di podcast Bio. Kemudian buat Trisma dan Sekar, terima kasih udah bisa datang. Dan mungkin buat teman-teman yang memang sudah tertarik nih, udah tertarik banget buat ikutan program Kampus Merdeka, silakan teman-teman pilih kampus yang memang mengikuti program Kampus Merdeka, dan salah satunya adalah Bina Insani. Boleh dong jargonnya Bina Insani, kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Universitas Bina Insani, bigger, better, higher. Segitu aja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.